Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan dalam segala urusan. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini pada baru bangun tidur kayaknya. Konaa kamu lagi di mana? Di Amerika tah? Atau di Rusia? Bantu perangan Ukraina. Oke, hari ini siapa yang presentasi? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Saya. Siapa? Kelompok 4? Konaa sendiri? Saya. Iya. Oke, Konaa. Terus? Ada Siti Nurfaiza, terus ada Lulu, terus ada Sofi Karina, sama Mas Salman. Oh, Mas Salman. Oke, sudah siap ya? Udah, Pak. Oke, kalau sudah siap, monggo saya persilakan untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, alangkah lebih baiknya kita buka perkuliahan pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Allah. Selanjutnya langsung saja kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam perdagangan internasional. Untuk selanjutnya akan langsung saja dijelaskan oleh saudari Siti Nurfaiza. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini yang pertama ialah mengenai cara dan bentuk pembayaran perdagangan internasional. Pembayaran perdagangan internasional merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran akibat terjadinya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional antar negara. Adapun beberapa bentuk atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan untuk memenuhi segala kewajiban dalam transaksi perdagangan internasional adalah yang pertama ada pembayaran di muka atau advance payment. Sistem pembayaran advance payment pada umumnya dikenal dengan istilah pembayaran di muka. Artinya importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir sebelum eksportir yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran harga baik keseluruhan maupun sebagian,
Baru kemudian eksportir melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui port of loading. Barang yang dikirimkan tersebut sudah tercatat atas nama importir. Kemudian yang kedua, ada pembayaran kemudian atau open account. Pembayaran kemudian atau open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Pembayaran dengan cara open account dilakukan dengan cara eksportir terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, kemudian setelah barang sampai, importir akan melakukan pembayaran dengan membayar sesuai harga melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. Dalam open account, nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama importir. Jadi kebalikannya yang pembayaran di muka. Kemudian yang ketiga ada konsinyasi atau consignment. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh importir dengan kesepakatan harga tertentu. Importir berkewajiban melakukan pembayaran atas barang setelah importir berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Kemudian yang keempat ada wesel inkaso. Wesel atau surat utang bank merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Dengan demikian, pihak importir harus membayar barang yang dibelinya dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang ditunjuk eksportir yang mengeluarkan wesel. Dalam sistem pembayaran ini, eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir. Kemudian yang terakhir ada surat kredit atau LC, letter of credit. Surat kredit adalah surat pemberian kuasa oleh bank kepada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Sistem pembayaran dengan LC merupakan sistem yang paling aman bagi eksportir. Dengan penerbitan LC, sebuah bank yang bertindak sebagai pengganti importir memberikan kepercayaan dan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam LC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai pengangkutan. Baik ya, selanjutnya mengenai pengangkutan dalam perdagangan internasional. Jadi teman-teman, pengangkutan di Indonesia dan di negara lainnya itu diketahui ya memiliki peranan penting untuk memajukan dan memperlancar perdagangan dalam negeri maupun luar negeri itu sendiri. Hal ini kan karena adanya pengangkutan dalam memperlancar arus barang dari daerah barang itu diproduksi kepada konsumen sehingga membutuhkan konsumen dalam terpenuhinya suatu haknya. Nah, dalam perdagangan internasional ini, untuk mengangkut barang-barang dari produsen menuju konsumennya, atau dari eksportir menuju importernya tentu melalui udara laut ya. Nah, mengenai pengangkutan ada bahas persyaratannya, dokumen-dokumennya itu dalam di antaranya ya, yang telah kita lihat di PPT ini. Yang pertama yakni ada Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal 1999. Nah, ruang lingkup dari konvensi ini kepada setiap bentuk pengangkutan ya, baik pengangkutan manusia, bagasi, kargo oleh pesawat udara secara berbayar. Yang tentunya dilakukan oleh jasa angkutan udara ya. Nah, ketentuan mengenai dokumen angkutan udara seperti tiket penumpang, cek baggage, dan dokumen-dokumen lainnya juga dipermodern untuk penyederhanaan dan kesesuaian dengan teknologi modern. Jadi, tiket elektronis dan electronic way bills ini dianggap sah ya. Nah, yang kedua, juga ada UN Convention on the Carriage of Goods by Sea, the Hamburg Rules 1978. Konvensi ini terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat langsung dari konvensinya, karena itu berbahasa Inggris, untuk memudahkan mungkin lihat terjemahannya saja agar kita
lebih memahami. Jadi ada yang mengatur tentang ketentuan umum, lalu ada juga yang mengatur tentang tanggung jawab pengangkutan, tanggung jawab shipper, dokumen transportasi, claims and actions, ketentuan pelengkap, dan lain sebagainya. Nah, konvensi juga mengatur ya dokumen transportasi ini yang meliputi penerbitan Bill of Lading, isi Bill of Lading, reservasi, dan efek pembuktian dari Bill of Lading itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada UN Convention on Contract for the International Carriage of Goods Whole or Partly by Sea, the Rotterdam Rules 2008 ya. Dan juga ada konvensi Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail, CAM 1999 juga. Nah, ada juga UNCITRAL Model Law on E-Commerce of 1996 with guide to enhancement with additional Article 5 bis as adopted in 1998. Nah, selanjutnya, selain konvensi tadi yang telah saya sebutkan, juga ada International Commercial Term 2020 ya. International Commercial Term 2020 ini tentunya merupakan perkembangan dari International Commercial Term sebelumnya ya. Jadi perkembangannya telah saya tulis di artikel kelompok kami di situ ya, lumayan banyak. Nah, jadi dari konvensi-konvensi di atas yang telah saya sebutkan tadi, itu mengatur berbagai ketentuan mengenai pengangkutan dalam perdagangan internasional. Nah, yang ada hak kewajiban pengangkutan konsumennya juga salah satunya itu memberi atau mendapatkan dokumen pengangkutan ya. Nah, persyaratannya juga sudah diatur dalam konvensi-konvensi tersebut. Mungkin hanya itu, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanggungan. Pengertian pertanggungan atau asuransi ini dijelaskan dalam pasal 246 KUHD, yaitu asuransi diartikan sebagai suatu persetujuan yang menerangkan bahwa pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan, kerugian, ataupun kehilangan laba yang diharapkan yang dialami oleh pihak tertanggung dan disebabkan oleh kejadian yang tidak tersangka. Untuk menjamin kepastian asuransi dalam ekspor dan impor, pemerintah juga mengeluarkan beberapa undang-undang kebijakan yang menjadi dasar hukum asuransi. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kemudian ada Peraturan Menteri Perdagangan tentang penetapan nilai FRAC dan nilai asuransi dalam pengisian pemberitahuan ekspor barang terkait penggunaan Term of Delivery Cost, Insurance, and FRAC untuk pelaksanaan ekspor. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Menteri Perdagangan tentang penetapan nilai asuransi dalam pengisian pemberitahuan ekspor barang terkait penggunaan Term of Delivery Cost, Insurance, dan FRAC untuk pelaksanaan ekspor. Kemudian resiko dalam perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan internasional tidak diraih dengan tanpa menanggung resiko. Resiko yang paling jelas akan ditanggung adalah ketidakpastian kurs valuta asing. Resiko lain yang sering dijumpai dalam perdagangan internasional adalah resiko negara. Resiko ini antara lain disebabkan oleh perang, revolusi, kerusuhan sosial, dan ketegangan politik yang mengancam kestabilan keamanan. Selanjutnya, jenis-jenis pertanggungan atau resiko kerugian. Yang pertama, kerugian akibat peperangan, gangguan umum, kekuasaan politik. Yang kedua ada general average loss, itu kerugian umum. Artinya di sini suatu kerugian yang dipikul bersama oleh pihak-pihak yang terlibat atau mempunyai kepentingan dalam pengangkutan tersebut sewaktu kejadian itu terjadi. Kemudian yang ketiga ada particular average loss, adalah kerugian atau kerusakan sebagian atas barang-barang yang disebabkan oleh sesuatu bahaya yang dijamin dalam polis, yaitu kerugian yang diderita oleh orang-orang tertentu secara khusus, tidak melibatkan seluruh pihak yang ada atau terlibat dalam pengangkutan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pengangkutan adalah
pemilik kapal, pemilik uang tambang, dan pemilik kargo. Jadi, kerugian tersebut dikelompokkan dalam particular average apabila kerugian atau kerusakan tersebut hanya melibatkan pemilik kapal saja atau pemilik barang saja atau yang mempunyai kepentingan dalam uang tambang. Yang keempat yaitu actual total loss. Di sini yaitu terjadi apabila kerugian atau kerusakan yang diderita barang tersebut hancur total, tidak berbentuk sama sekali, musnah seluruhnya, yang berarti bahwa kerugian tersebut 100% disebabkan oleh perils yang dijamin. Terakhir yaitu constructive total loss, terjadi apabila biaya perbaikan atau pemulihan barang tersebut melebihi harga barang tersebut di pasaran di mana barang tersebut berada. Maka secara konstruktif kerugian tersebut dikatakan kerugian total. Selanjutnya ada syarat pertanggungan. Yang pertama, free of particular average, yaitu penanggung hanya memberikan ganti rugi terhadap kerugian total dan kerugian umum, sedangkan kerugian yang bersifat khusus tidak mendapat penggantian. Yang kedua itu with average. Di sini yaitu artinya penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap semua jenis kerusuhan dan kerugian yang diderita baik total loss, general average maupun particular average kecuali kerugian yang dibebaskan oleh undang-undang atau syarat yang tercantum dalam polis. Yang ketiga ada franchise clause, yaitu penggantian terhadap sejumlah kerugian di mana terdapat jumlah minimum kerugian atau yang harus hilang untuk dapat ditutup oleh asuransi dan dinyatakan dalam persentase. Jadi, penggantian kerugian dalam jenis penutupan asuransi ini hanya setelah di atas batas kerugian tertentu. Yang keempat ada all risk, yaitu pemberian ganti rugi atas kerugian atau kerusakan fisik barang-barang yang disebabkan oleh faktor luar tanpa melihat persentase kerusakan. Penutupan risiko ini sebagai kelanjutan dari penutupan with average dan tidak meliputi risiko-risiko karena peperangan, pemogokan, huru-hara, penyitaan, penahanan, dan risiko lainnya yang tidak tercantum. Yang kelima ada total loss only, yaitu pemberian ganti rugi jika seluruh barang yang dipertanggungkan itu rusak atau hilang sama sekali, baik secara actual loss maupun sebelumnya, polis asuransi yang menyatakan bukti kontra asuransi barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atau nama tertanggung yang membayar premi. Berdasarkan polis asuransi ini dapat dilakukan langkah-langkah atau tindakan hukum apabila terjadi permasalahan-permasalahan. Kemudian yang kedua ada insurance certificate, yaitu sertifikat asuransi. Artinya itu surat keterangan yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransinya dalam bentuk open policy. Yang ketiga ada cover note, yaitu pemberitahuan dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup sementara menunggu polis dikeluarkan. Pemberitahuan ini kadang dibuat dalam sebuah surat asuransi, namun karena tidak berisikan perincian asuransi yang akan ditutup, dan karena ada kemungkinan asuransi tersebut belum ditutup, maka bank tidak memperlakukan dokumen ini sebagai suatu bukti yang cukup sebagai sebuah kontra asuransi untuk dijadikan dokumen atas dasar suatu L atau C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada penyerahan, yaitu dalam perdagangan internasional banyak prosedur yang harus dilalui. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ada setumpuk berkas dan dokumen yang perlu dipersiapkan. Dan bukan tiap-tiap dokumen tidak hanya berasal dari satu atau dua instansi. Nah, berikut adalah prosedur singkat transaksi ekspor dan impor dengan LC secara umum. Yang pertama yaitu importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka LC atau issuing atau opening bank untuk membuka L atau C
yang ditunjukkan kepada eksportir atau sebelumnya telah ada sales kontrak atau importir dan eksportir. Kemudian dilanjut yang kedua yaitu bank pembuka L atau C yang bersangkutan membuka L atau C tersebut kepada bank koresponden di tempat eksportir atau advising bank. Yang ketiga kemudian advising bank meneruskan L atau C tersebut kepada eksportir. Dan dilanjutkan yang keempat yaitu eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang yang akan dikirimkan kepada importir atau akun party atau buyer. Kemudian yang terakhir, atas pemuatan barang-barang di kapal, eksportir menerima dokumen pengapalan B atau L dari maskapai pelayaran khusus di Indonesia. B atau L lazim disyaratkan dikirim maskapai pelayaran melalui advising bank. Dokumen-dokumen pengapalan serta wasel kemudian diserahkan oleh eksportir kepada advising bank yang meminta bertindak sebagai negotiating bank atau bank yang menegosiasi wasel. Yang menjadi negotiating bank ini boleh juga bank lain tergantung keinginan eksportir. Tadi itu mengenai importir. Kemudian yang kedua ada prosedur singkat transaksi ekspor impor dengan L atau C secara umum. Dengan melalui eksportir. Yang pertama yaitu advising bank atau negotiating bank menegosiasi atau membeli vessel yang diajukan kepada eksportir tersebut. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu dokumen pengapalan dikirim oleh negotiating bank kepada issuing bank untuk mendapatkan ganti pembayaran atau reimbursement. Yang ketiga yaitu issuing bank memeriksa dokumen-dokumen tersebut apakah sesuai dengan syarat-syarat L atau C, dan bila iya, kemudian meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam L atau C pembayaran pada saat pengajuan dokumen adsec atau berjangka. Kemudian yang terakhir, importir membayar atau meminta issuing bank untuk mendebit rekeningnya pada bank tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu issuing bank kemudian mereimbursi negotiating bank dengan mengkredit rekening negosiasi bank pada issuing bank kalau ada. Jika tidak ada, maka akan ditunjukkan pada bank ketiga. Mungkin itu saja dari penyerahan dokumen. Kemudian akan dilanjut oleh Baik, selanjutnya adalah originalitas dokumen dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional ini memenuhi semua persyaratan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Semua jenis dokumen yang ada dalam proses transaksi ekspor dan impor, baik dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya, mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan sejelas-jelasnya. Nah, dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional itu ada 3 kelompok. Ada dokumen induk, dokumen penunjang, dan dokumen pembantu. Nah, yang termaksud dokumen induk itu yang pertama LC atau letter of credit, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri. Terus kemudian ada dokumen BL atau Bill of Landing, yaitu surat tanda terima barang yang telah dimuat ke dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang. Kemudian ada dokumen polis asuransi, yaitu surat bukti pertanggungjawaban yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir ataupun importir untuk menjamin keselamatan terhadap barang yang dikirim. Kemudian ada dokumen invoice, yaitu suatu dokumen penting yang dipakai dalam proses perdagangan. Kemudian ada
dokumen penunjang yang termasuk dalam dokumen penunjang itu ada packing list atau daftar pengepakan, ada surat keterangan asal, ada surat keterangan pemeriksaan, ada surat sertifikat mutu, ada surat keterangan timbangan, dan ada surat daftar ukuran. Kemudian untuk yang dokumen pembantu dalam ekspor impor itu yang termasuk dokumen pembantu merupakan beberapa tambahan dalam dokumen ekspor dan impor yang walaupun bukan dokumen pengapalan tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barang-barang yang dikapalkan di tempat importir atau eksportir. Mungkin cukup sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para presentator kelompok 4. Kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung akan materi yang dibawakan oleh kelompok 4, bisa dipertanyakan. Langsung open mic aja. Baik, mohon izin moderator, mohon izin bertanya. Iya. Saya masih kurang paham terkait dengan bentuk pembayarannya. Berarti ini materi cara dan pembayaran minta diulang kembali gitu ya? Sebentar. Atau gimana, Mas? Begini, pertanyaan saya gini, moderator, apakah letter of credit ini dianggap sebagai suatu sistem pembayaran yang go internasional yang paling aman ya dibandingkan dengan sistem pembayaran internasional yang lainnya? Apakah bisa dimengerti? Baik, bisa. Bagaimana Mbak Siti Nurfaiza, apakah langsung ingin dijawab atau bagaimana? Atau mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya dulu, kita tampung pertanyaan dari Mas Arif. Mbak, saya izin bertanya, boleh? Iya, monggo. Di asuransi yang ini marine insurance itu kan diperuntukkan kepada perdagangan internal. Nah, itu apakah menyediakan marine insurance? Kemudian kalau tidak menyediakannya, apa biasanya bank ataupun lembaga menyediakan marine insurance dipakai di Indonesia? Jadi menyediakan jasa marine insurance. Kemudian sebelum dilanjut, mohon maaf Mbak, ini suaranya kayak mantul-mantul gitu, nggak jelas. Oh iya, sinyalnya ya. Sudah Mbak. Iya, masih mantul-mantul. Atau bisa diketik aja. Nah, iya, Mbak Muslimah bisa diketik ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya, kita masih membuka satu pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita masih membuka satu pertanyaan. Kalau dua bagaimana? Sambil menunggu jawaban dari para presentator, kita masih membuka pertanyaan dulu, gitu Mas. Nah, apa Mas Ahmad Azizi Fadil mau bertanya?
Monggo teman-teman, sambil kita menunggu ini limit dari Zoom, kita membuka pertanyaan ya. Itu moderator sudah ada di kolom komentar untuk pertanyaan ketiga. Itu baru kedua, Mas. Mohon maaf. Oh iya. Tadi Mbak Muslimatul Hamidah kan terkendala oleh suaranya yang mantul, jadi minta tolong diketik aja. Jadi Oke, kita masih siap. membuka, kan ini Zoom-nya mau habis juga, jadi nanti mungkin jawaban dari kami, kelompok 4, dilanjut ke WA Group aja ya, teman-teman. Jadi kita Siap. tunggu teman-teman yang masih ingin bertanya, monggo. Kita masih membuka pertanyaan satu.